Jenis mikrofon. Kalau dari bentuknya, ada namanya mikrofon handheld. Mikrofon handheld itu adalah mikrofon yang biasa dipegang. Bentuk mikrofon pada umumnya, itu mikrofon handheld. Nah, kemudian ada lagi mikrofon itu mikrofon clip-on. Nah, mikrofon clip-on itu yang biasanya dijepit. Nah, kayak gini, yang biasanya dijepit begini. Itu mikrofon clip-on namanya. Terus ada lagi mikrofon headset. Mikrofon headset itu yang biasanya dipakai Agnes Mo, penyanyi. Nah, itu mikrofon headset. UHF sama VHF itu sebenarnya adalah frekuensi radio. Yang di highlight di sini adalah teknologinya. Kalau VHF itu belum bisa multi channel. Jadi kalau channelnya itu sudah misalkan dia ada di frekuensi 255,5, ya sudah dia di situ saja, nggak bisa diganti-ganti. Kalau UHF channelnya dia bisa diganti, frekuensi radionya bisa diganti dari 255,5 mau diganti jadi 256,5 bisa. Gitu. Keunggulannya di situ kalau dari teknologinya. Column speaker itu bentuknya seperti wall speaker, itu salah satu jenis wall speaker sih. Ada perbedaan nggak? Perbedaannya kalau wall speaker yang pada umumnya, sebenarnya wall speaker itu bahasa umum gitu loh. Semua speaker yang ditempel di dinding itu dinamakan wall speaker. Cuman kalau kita sudah ngomong column speaker, itu identik dengan bentuknya yang agak memanjang. Oh, berarti tipe wall speaker itu nggak ada? Jadi transducer yang ada di dalam wall speaker ini biasanya double atau triple dan seterusnya, lebih dari satu. Jadi bentuknya memanjang, itu biasa dinamakan column. Stereo system, kita bilang ada mono, ada stereo. Yang dimaksud stereo itu apa sih? Nah, sebenarnya tingkatannya begini. Ada mono, ada stereo, terus ada surround gitu. Kalau mono itu jadi gini, bayangkan ini sebuah komposisi suara dari satu sumber. Misalkan DVD player. DVD player ini kita keluarkan pakai 4 speaker. 4 speaker kita pasang untuk DVD player. Jika masing-masing speaker ini komposisi keluar suaranya itu sama persis, gak ada perbedaan, itu mono. Nah, sedangkan stereo itu adalah dari 4 speaker ini kita bagi dua kanan dan dua kiri. Yang dimaksud stereo itu adalah komposisi suara yang keluar dari speaker yang ada di kanan dan komposisi suara dari speaker yang ada di kiri keluarnya berbeda. Komposisinya berbeda. Dari satu sumber suara yang sama, tapi komposisi keluarnya berbeda. Misalkan yang satu keluar bassnya, yang satu keluar gitarnya. Tapi vokalisnya dua-duanya keluar. Itu stereo. Jadi ada komposisi yang berbeda di antara kanan dan kiri. Kemudian di level selanjutnya selain stereo itu ada surround. Surround itu biasanya ada 5.1, ada 7.1 dan ada orang kenalnya Dolby Atmos ya. Nah, kalau 5.1 itu intinya 5 komposisi suara. Kalau 7.1, 7 komposisi suara. Satunya ini apa? Biasa subwoofer gitu loh. Kalau Dolby Atmos, nah, bedanya surround sama Dolby Atmos gini. Surround itu speakernya hanya ada di keliling. Depan, samping belakang, samping kanan kiri dan belakang. Kalau Dolby Atmos di atas ada speaker di langit-langit. Gitu. Saya jelaskan soal ukuran dulu. Jadi beberapa orang itu kita sering ngomong ini speaker berapa inch, 15 inch, ada 12 inch, ada 8 inch, ada 6 inch. Nah, kita mengukur inch itu bukan dari fisik total dari speakernya. Tapi yang kita hitung itu adalah dari transducernya. Jadi di dalam satu box speaker itu kan ada drive ya, ada transducer. Jadi yang bentuknya bulat itu, terus biasa tengah-tengahnya ada bulatnya lagi warna hitam ya seperti itu. Itu namanya transducer. Jadi 15 in itu adalah diagonal dari
lingkaran transducer itu, bukan box dari speaker itu gitu. Kalau macamnya banyak sekali, mulai dari 1 inch ada, 2 inch ada, 3 inch sampai 15, 18 inch, 24 inch juga ada. Transducer itu semakin besar transducernya, power yang dibutuhkan juga semakin besar, dan frekuensinya semakin besar akan semakin rendah, semakin ngebas. Nah, makanya biasa speaker-speaker yang agak besar itu lebih ideal dipakai untuk subwoofer, bukan untuk tweeter. Nah, tweeter cenderung pakai yang kecil-kecil, karena yang kecil itu mengeluarkan suara frekuensi yang tinggi. Jadi kalau untuk kebutuhan lebih cocoknya di mana, komposisinya itu memang misalkan kita memutar lagu, kemampuan manusia mendengar itu kan dari 20 Hz ke 20.000 Hz. Idealnya ini nggak bisa dihasilkan oleh satu transducer. Dia harus komposisi dari minimal 2 transducer gitu loh. Jadi biasanya dia pakai 1 tweeter dan 1 woofer. Berapa inchnya itu komposisi. Idealnya taruh di mana, menyesuaikan ruangan. Semakin besar ruangannya, misalkan transducernya pakainya yang kecil-kecil tapi banyak, nggak masalah. Pakai yang agak besar tapi cuma 2, nggak masalah. Tergantung kebutuhan akustik ruangan juga. Yang pertama, tetap kebersihan sebagian dari iman. Speaker harus dibersihkan. Jadi misalkan ada ampli yang ditaruh di meja kena debu, ya dibersihkan. Misalkan ada speaker yang jaring-jaringnya bagian depan covernya itu sudah ketutup sama debu-debu, ya dibersihkan. Ya intinya yang pertama dibersihkan. Yang kedua, untuk speaker-speaker yang terutama yang portable, yang mengandung baterai. Nah, ingat, baterai itu tidak bisa didiamkan. Baterai harus di maintenance. Dalam arti harus dirawat. Cara merawatnya sebenarnya cukup gampang. Ya seminggu sekali lah di charge atau sebulan sekali di charge gitu. Intinya ada aktivitas di baterai itu untuk menjaga supaya baterai ini enggak, istilahnya apa ya, soak. Jadi seperti kalau motor kan ada akinya. Kalau sudah lama sekali nggak dipakai, di starter kan jadi susah. Itu karena akinya soak gitu. Speaker pun sama, yang ada baterainya, cara merawatnya begitu. Yang kedua. Terus yang ketiga, untuk speaker aktif ataupun pasif, yang biasanya sering lalai itu adalah soal elektrikalnya. Jadi pada saat dipakai maupun pada saat cek sound maupun pada saat QC, entah itu kondisinya mungkin di gudang ataupun masih di rumah, coba buat cek sound speaker itu, selalu perhatikan, selalu pakai listrik yang ada groundnya gitu loh. Ini sebenarnya general, gak hanya speaker, seluruh produk elektronik sebisa mungkin itu kalau dicolokin listrik harus ada groundnya, jangan nggak ada groundnya, karena kalau nggak ada groundnya itu bisa merusak produk elektronik termasuk speaker gitu. Jadi gini, untuk ukuran speaker aktif itu kan sebuah speaker yang di dalamnya sudah ditanamin crossover dan amplifier, tone control semuanya sudah disetting. Ini sudah porsi yang pas. Jadi untuk ukuran speaker aktif yang tinggal colok jadi udah, itu dipolin nggak masalah, karena sudah disetting di dalamnya sesuai kebutuhan. Nah, hati-hati untuk speaker pasif, karena speaker pasif itu dia semuanya terpisah, speakernya sendiri, amplinya sendiri, crossovernya sendiri. Kalau salah setting, dalam arti sebenarnya kemampuan dari transducernya itu frekuensinya rendah, dipaksa tinggi, itu bisa jebol. Konusnya bisa jebol ataupun voice coil-nya bisa jebol gitu. Ada yang percaya kalau
speaker itu perlu dilakukan pemanasan untuk pertama kali beli. Itu sebenarnya benar. Jadi gini, speaker baru itu kan kondisinya dari pabrik. Nah, konus itu kan di samping-sampingnya ada karet-karetnya gitu. Termasuk voice coil, itu kan sebenarnya ada karet-karetnya. Dia akan ada elastisitas yang bergerak di saat di play. Nah, biasanya cara mereka men-training speaker ini adalah dari pertama kali beli, speaker ini dinyalakan di volume yang keras. Anggap aja speaker aktif ya. Kita bicara speaker aktif baru beli. Dinyalakan dengan volume paling kencang dan dibiarkan beberapa lama. Misalkan 1 jam. Ini adalah tujuannya sebenarnya untuk melenturkan dari transducer ini. Jadi kayak orang itu sebelum olahraga pemanasan dulu. Supaya karet-karetnya itu kan biasa dari pabrik masih ada kaku-kaku atau masih ada sedikit berdebu. Itu dilancarkan dulu kayak orang olahraga pemanasan dulu. Biasanya setelah itu suaranya jadi lebih apa ya? Lebih mus gitu, lebih enak lah, lebih enak. Bisa saya bagi menjadi 2 bagian. Ada bagian input dan ada bagian output. Gitu. Kalau kita bicara soal input, kita bicara soal mikrofon atau instrumen sampai ke mixer. Itu kita bicara input. Kalau kita bicara output, kita bicara mulai dari crossover sampai ke speaker. Gitu. Nah, yang perlu diketahui, yang pertama, jika butuh sound system, saya selalu menanyakan mau difungsikan buat apa, inputnya apa, keperluannya. Apakah inputnya itu hanya presentasi, berarti dia hanya butuh mikrofon. Apakah mau difungsikan sebagai live musik band, berarti ada instrumen di situ. Apakah mau dipakai buat playback musik atau video, berarti di situ ada device player seperti PC mungkin, DVD player atau MP3 player, apapun itu. Input yang dibutuhkan ini apa? Ini yang perlu diketahui dulu. Ada berapa banyak dan apa saja, gitu kan? Nah, yang kedua, mixer. Jadi mixer ini sebenarnya adalah basicnya itu multi input. Jika kebutuhan dari input itu banyak, berarti butuh mixer. Kalau inputnya cuma 1, nggak usah pakai mixer, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian masuk ke ranah output. Output itu apakah hanya speaker? Enggak. Nah, speaker sendiri itu kan ada 2, ada speaker aktif dan speaker pasif. Jika speakernya aktif, benar Anda hanya butuh speaker aktif. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa, karena speaker aktif bisa berdiri sendiri. Tapi jika speakernya itu pasif, ini berarti butuh amplifier, benar? Karena speaker pasif tanpa amplifier dia nggak bisa nyala. Nah, kemudian butuh lagi yang namanya crossover. Crossover ini dia fungsi sebenarnya adalah untuk mendrive transducer. Jadi transducer yang tweeter mau di set untuk frekuensi berapa sampai berapa tingginya, subwoofernya mau dipakai buat frekuensi berapa sampai berapa. Jadi crossover ini sebenarnya adalah kalau mobil itu udah setirnya, kemudinya gitu. Sedangkan ampli ini mesinnya gitu. Nah, mobil itu sendiri adalah speaker. Mixer itu adalah device yang untuk mengontrol input. Jadi jika Anda butuh multi input, input yang lebih dari 1 input atau input yang banyak, Anda kan butuh mixer. Nah, mixer ini sebenarnya tidak hanya terminal untuk multi input, tapi masing-masing dari input ini juga bisa dikontrol dan diproses gitu.
saya kasih gambaran operasionalnya begini. Misalkan memakai 2 mikrofon dengan merek dan tipe yang berbeda, otomatis kemampuan penangkapan suaranya kan berbeda. Nah, ini bisa disamakan di mixer, gitu. Bisa diatur di situ. Terus untuk ngatur equalizer volume suaranya, di situ ada equalizer sederhana untuk ngatur frekuensi mid, low sama high-nya. Jadi sebenarnya equalizer ini sangat-sangat membantu kalau ngerti. Misalkan begini, kebutuhannya buat musik, orang cenderung bassnya mau terdengar, jadi low-nya dibesarkan. Benar? Tapi di saat orang presentasi, kalau dikasih settingan yang sama seperti itu, bassnya dibesarkan. Kasihan yang presentasi, orangnya akan gampang capek karena dia butuh tenaga untuk bicara lebih supaya suaranya terdengar. Karena suara yang dikeluarkan itu dia dipaksa untuk menggerakkan speaker yang frekuensinya rendah dengan power yang besar. Jadi sebenarnya settingan untuk orang presentasi itu lebih enak kalau low-nya itu rendah aja, mid sama high-nya agak dikencengin. Jadi orang kalau mau bicara enak gitu. Enteng gitu loh jadinya. Crossover ini adalah prosesor otak dari semua speaker yang ada. Gitu. Dia yang ngatur, dia drivernya gitu. Dia setirnya, dia kemudinya. Nah, setelah masuk crossover dikeluarkan, lalu masuk ke ampli. Ampli ini adalah mesin tenaga yang menenagai speaker untuk supaya bisa bunyi. Gitu. Sumber tenaga dari speaker itu ampli. Jadi input mikrofon atau instrumen, mixer, crossover, ampli, baru speaker. Itu sound system. Kalau speakernya diganti aktif, amplinya dihilangkan. Karena amplinya sebenarnya sudah tertanam di dalam speakernya itu. Berarti cukup mixer dan crossover tetap? Sebenarnya speaker aktif itu kalau di breakdown, di dalamnya ada crossover dan ada amplinya. Satu speaker kan? Iya, cuma sudah dimasukkan ke dalam satu box itu gitu loh. Jadinya satu speaker aktif namanya. Ya. Yang perlu di-highlight adalah kalau dari size-nya kan sudah jelas, pasti 15 lebih besar dan powernya juga lebih besar. Tapi yang perlu di-highlight di sini, BE15C ini punya bypass system. Jadi di tombol powernya itu ada 3 titik, off, AC, dan DC. Off berarti off, DC berarti speaker nyala lewat baterai. Kalau AC berarti speaker nyala langsung direct colok listrik. Tweeter, woofer, dan subwoofer itu adalah jenis dari transducer. Tweeter itu ukurannya cenderung kecil, woofer agak besar, subwoofer itu biasanya dia ukurannya yang paling besar. Tweeter itu adalah transducer yang bisa memproduksi suara frekuensi tinggi. Nah, woofer biasanya frekuensinya dari low ke high, itu bisa. Dari rendah ke tinggi bisa. Kalau subwoofer, dia hanya difokuskan untuk memproduksi suara low, suara subsonic. Jadi jangan kaget kalau subwoofer itu kalau kita nyalakan, kita buat play musik, kayak nggak ada suaranya, nggak kedengar. Hampir tidak terdengar, masih terdengar suara bass samar-samar, tapi lebih fokus lebih ke getaran ya. Jadi bergetar, kayak nggak ada suaranya tapi kaca pada bergetar gitu, dada bergetar, berasa gitu. Jadi subwoofer itu mengeluarkan suaranya begitu. Jadi kalau tweeter, sehebat apapun tweeter, kalau dipaksa mengeluarkan suara bass,
bassnya nggak bisa enak gitu. Karena dia diproduksi untuk memproduksi suara high frekuensi, bukan untuk low frekuensi. Jadi gini, ada beberapa speaker itu yang memakai yang memang identik sekali transducernya. Contohnya horn speaker. Horn speaker itu selalu identik dia pakai transducer jenis tweeter. Karena tujuannya adalah untuk menjangkau suara yang jauh. Ya, karakter suara high frekuensi itu dia bisa jauh, beda sama suara low nggak bisa jauh. Speaker yang umum dipakai itu adalah speaker full range. Speaker full range itu di dalamnya standarnya terdapat 2 transducer, ada tweeter dan ada woofer. Karena itu diproduksi untuk memproduksi suara full range. Semua range frekuensi bisa dia produksi gitu. Jadi perpaduan antara tweeter dan woofer. Jadi speaker full range ini dipakai buat play musik sudah enak gitu. Apakah full range itu hanya identik sama 2 transducer? Tidak. Makanya di speaker full range sendiri ada yang 2-way, ada yang 3-way, ada yang 4-way malah. Jadi yang disebut dengan 2-way, 3-way, 4-way itu adalah sebenarnya jumlah dari transducernya. Kalau itu memang dilihat dari sudut pandang transducer, gitu, seperti itu. Ada satu jenis lagi speaker yang sangat identik sekali, yaitu subwoofer. Jadi transducernya dinamakan subwoofer, speakernya sendiri juga dinamakan subwoofer. Jadi dia berdiri sendiri, dia cenderung berdiri sendiri, dan powernya cenderung besar. Karena unitnya juga besar. Jadi perbedaannya di situ antara tweeter, woofer, dan subwoofer. Oke, terima kasih sudah mengikuti topik ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi komentar di bawah. Dan jangan lupa nantikan topik-topik berikutnya. Bye-bye.